Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa dengan kita menjalankan sistem ekonomi liberal atau bebas tanpa ada campur tangan pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum apabila kita memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk dan yang kedua adalah pertumbuhan output total. Pertumbuhan output total atau tingkat produksi berupa barang dan jasa yang dipengaruhi oleh sumber daya alam, tenaga kerja, dan juga jumlah persediaan barang. Sumber daya alam akan menjadi batas maksimum output apabila memanfaatkannya secara maksimum dan juga dapat mencapai batas maksimum ketika dikelola oleh tenaga kerja yang memiliki kemampuan, sehingga modal dapat dikelola secara efisien dan juga efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori Adam Smith ada 5. Yang pertama yaitu setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi agar dapat memaksimumkan kesejahteraan secara agregat atau menyeluruh. Yang kedua yaitu adanya pembagian kerja, dan yang ketiga yaitu proses akumulasi atau pengumpulan sehingga modal bertambah. Dan yang keempat yaitu tingkat suku bunga yang rendah dan juga pertambahan penduduk. Jadi ketika tingkat suku bunga rendah, maka investasi dan juga biaya produksi akan menurun. Dan juga ketika bertambahnya jumlah penduduk, maka akan menyebabkan cadangan modal bertambah. Dan yang kelima atau terakhir yaitu proses pertumbuhan yang bersifat akumulatif. Artinya ketika kita meningkatkan satu sektor ekonomi, maka sektor ekonomi yang lain juga akan mengikuti, yaitu meningkat juga. Yang selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan dalam ekonomi menurut teori Adam Smith. Yang pertama yaitu ada tahap pemburuan, yang kedua itu tahap bercocok tanam, yang ketiga itu tahap perdagangan, dan yang keempat itu tahap produksi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.